Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman, dikenal sebagai salah satu tokoh pembunuh dalam sejarah. Rezimnya, yang dikenal sebagai Third Reich, membunuh sekitar 17 juta warga sipil. Hitler menargetkan homoseksual, difabel, dan kelompok etnis seperti Slavia dan Roma. Namun, kelompok yang paling banyak ditargetkan adalah penduduk Yahudi, dan pada tahun 1945, 2 dari setiap 3 orang Yahudi Eropa telah dibunuh. Selain menargetkan warga sipil, Hitler juga menghasut Perang Dunia Kedua, yang merenggut sedikitnya 15 juta nyawa di pihak sekutu dan poros. Meskipun tragedi mematikan ini terkenal di dunia, yang kurang diketahui adalah fakta menyeramkan dan mengerikan tentang kepribadian Hitler dan rezim Nazi yang melukiskan potret kejahatan sejati. Dari fakta bahwa Hitler membantu merencanakan pembunuhan salah satu sahabatnya hingga fakta bahwa tahanan kamp konsentrasi dipaksa untuk mengucapkan Ich danke alias saya berterima kasih saat mereka disiksa, berikut adalah beberapa detail yang kurang diketahui yang menunjukkan sifat mengerikan dari Third Reich. Pertama, Hitler dan Nazi menggunakan rambut korbannya untuk berbagai keperluan. Ketika para tahanan dibawa ke kamp konsentrasi, rambut mereka dicukur. Berdasarkan tulisan The New Yorker, rambut mereka akan dibersihkan di atas krematorium camp dan kemudian dikumpulkan menjadi bal. Dari sana, rambut tersebut dipintal menjadi benang dan digunakan untuk membuat tali kapal, mengisi kasur, dan bahkan membuat tali peledak untuk bom. Benang berbahan dasar rambut ini juga digunakan untuk membuat pakaian bagi pasukan Nazi. Benang sering digunakan dalam kaus kaki untuk petugas yang ditempatkan di kapal selam, sebagai pelapis seragam, dan sebagai bahan untuk sepatu bot dalam cuaca dingin. Kedua, Nazi menyiksa sambil meminta para tahanan kamp konsentrasi untuk menyanyi dan menari. Hitler tidak hanya melakukan penyiksaan secara fisik di kamp konsentrasi Nazi, tetapi juga penyiksaan psikologis. Salah satu contoh yang paling menyayat hati adalah memaksa pekerja tahanan untuk menyanyi dan menari sebagai bentuk hiburan bagi para penjaga, seperti yang tertulis dalam jurnal Music and Torture in Nazicities of Persecution and Genocide in Occupied Poland, yang diterbitkan tahun 2013. Dalam jurnal tersebut, seorang mantan tahanan mengingat bagaimana Nazi memaksa perempuan untuk bernyanyi, sementara para Nazi sibuk mengeksekusi sejumlah laki-laki, banyak di antaranya adalah teman dan keluarga mereka sendiri. Lagu menjadi ritual harian sebagai bagian dari panggilan masuk di sore hari. Para tahanan akan diminta bernyanyi dan menari setelah menyelesaikan tugas-tugas, seperti membersihkan darah dari dinding kamar gas, atau memilah-milah pakaian orang Yahudi yang sudah tewas. Parahnya, banyak lagu yang dibuat khusus untuk para narapidana, dan menyertakan lirik yang mengolok-olok nasib mereka dengan cara yang kejam. Salah satunya, lagu kebangsaan, Treblinka, sebuah kamp pemusnahan yang menewaskan sekitar 925.000 orang Yahudi dan jumlah tawanan perang Polandia, Roma, dan Soviet yang tak terhitung jumlahnya. Ketiga, Hitler dan Nazi menargetkan anak-anak. Umumnya, anak-anak dianggap sebagai anggota masyarakat yang paling tidak bersalah dan tidak berdaya. Tapi Nazi tidak malu menyiksa dan membunuh bayi, balita, dan anak-anak. Lebih buruk lagi, anggota rezim sebenarnya menargetkan anak-anak. Ada 2 alasan keji di balik kebijakan tersebut. Yang pertama adalah bahwa anak-anak menghabiskan sumber daya dan tidak bisa diandalkan atau dijadikan sebagai pekerja. Dengan demikian, Nazi tidak dapat mengambil keuntungan dari pemenjaraan mereka. Yang kedua adalah bahwa Nazi terobsesi untuk menciptakan ras Master Arya, dan oleh karena itu, anak-anak yang bukan ras Arya harus dimusnahkan. Anak-anak merupakan ancaman khusus bagi rencana Nazi untuk memusnahkan orang-orang Yahudi, karena jika mereka bertahan hidup, mereka akan tumbuh menjadi orang tua generasi baru orang Yahudi. Akibatnya, anak-anak seringkali menjadi kelompok tahanan pertama yang dijatuhi hukuman mati di kamp. Perempuan hamil atau usia subur diperlakukan sama dan sering dikirim ke kamar gas terlebih dahulu sebagai bagian dari proses seleksi Nazi. Keempat, Hitler lebih memprioritaskan membunuh orang Yahudi daripada menyelamatkan Jerman. Salah satu fakta paling mencolok dari Perang Dunia Kedua adalah bahwa Hitler memprioritaskan untuk membunuh orang Yahudi dan tahanan lain di kamp konsentrasi daripada kemungkinan menyelamatkan Jerman. Nazi telah mengalihkan pasukan dan sumber dayanya dari garis depan untuk melaksanakan solusi akhir dan terus memusnahkan tahanan sambil menderita kekalahan demi kekalahan di medan perang. Hitler dan pejabat Nazi lainnya mengambil langkah bahwa kebencian mereka terhadap orang Yahudi dan orang yang tidak diinginkan mengalahkan keinginan mereka untuk menang dalam keputusan yang benar-benar kejam dan jahat. Tidak bisa dibayangkan bagaimana nasib mereka yang menerima kekejaman Hitler dan Nazi pada masa Perang Dunia Kedua. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun bahwa memanusiakan manusia harus dijunjung tinggi, tak peduli apa ras atau golongan mereka.